Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin ya untuk penonton di 5 benua. Semoga kita bisa saling memaafkan ya. Dan Allah menerima pahala atau amal-amal kebajikan kita selama bulan Ramadan. Dan tentu saja kami sebagai konten kreator banyak kekeliruan, kami mohon maaf ya. Tapi kalau sekarang tak ngomong politik ya, kata orang Jawa orang marem. kita ngomong politik lagi ya. Sekarang ngomongin orang nih, ngomongin Yusril ya kan. Jadi orang itu bisa berubah ya. Yusril itu sebelum jadi pembela Prabowo Gibran itu bilang keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat hukum, nanti akan menjadi persoalan yang berkepanjangan tuh. Tapi sekarang dia terpaksa ya membela membela orang yang menyandang cacat hukum itu, karena berdasarkan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang diketok palu oleh Anwar Usman tanggal 16 Oktober 2023 hari Senin, itu memang menjadi persoalan berkepanjangan, jangan-jangan sampai 5 tahun ke depan itu berkepanjangan. Yang kita soroti ini Yusril ini sebagai ahli hukum tata negara, kok dia mau jadi pembela dari Gibran, Prabowo Gibran. Apa motivasinya? Apakah dia seperti seorang dalam, padahal gini, kan dia sudah berkali-kali jadi menteri, sudah terkenal, sudah mencapai puncak akademik yang paling tinggi sebagai profesor, sebagai doktor ya, dan lain-lain. Uang sudah banyak, kedudukan sosial udah tinggi gitu, dan semua orang sudah kenal. Tapi dia kenapa membela dalam Mahkamah Konstitusi itu seseorang yaitu Gibran dan Prabowo yang memiliki problematik dari segi hukum itu? Apakah dia nggak punya dilema moral di situ? Nilai-nilai etik di mana di situ sebagai seorang akademisi? Apakah Yusril itu saat ini dengan berpihak ke blok, ke istana itu karena dia memang dibayar tinggi, mungkin sekian miliar, saya nggak tahu ya. Apa ininya? Motivasinya apa? Apakah motivasi ilmu pengetahuan? Kayaknya tidak ya. Komitmen dia terhadap ilmu hukum tata negara kayaknya tidak. Dia harusnya menolak kalau dari segi akademik ya, karena dia sendiri sudah mengatakan itu ada problem. Seluruh ahli hukum tata negara, baik Zainal Mukhtar maupun Ferry Amsyari maupun Refli Harun maupun siapa, semuanya itu majunya Gibran itu menjadi persoalan. Karena dia menurut Tempo dia adalah anak haram konstitusi kan gitu ya. Tapi Yusril masuk dalam pusaran yang problematik itu. Satu-satunya yang mungkin bisa menjelaskan kenapa dia harus bergabung pada kekuasaan dan membela Prabowo Gibran sebagai tim pembela Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi, menurut saya, Anda boleh percaya atau tidak, menurut saya dia adalah terkait ya, dia terlibat dalam proyek di IKN, karena dia menurut narasi Najwa Shihab ya, narasi room itu, salah satu pemilik tanah di IKN adalah Yusril Iza Mahendra. Tidaknya dia terkait ke situ, bahwa kemudian mungkin dia akan menjual saham itu, tapi tampaknya saham atau tanah itu saya nggak tahu sekarang, tapi dia di dalam video itu narasi apa gitu, pokoknya yang Najwa Shihab itu loh, yang punya channel khusus dengan kawan-kawannya itu, mengangkat salah satu kepemilikan di IKN itu di samping Prabowo, di samping Joyo Hadikusumo yang mengelola air untuk IKN itu, dan pelabuhan itu masuk ke IKN itu harus ada pelabuhan, yang pelabuhan itu kawasan itu dikuasai oleh Hasim Joyo Hadikusumo, dan salah satu tanah di IKN itu adalah miliknya Yusril Iza Mahendra. Jadi kalau dia
kemudian memposisikan diri sebagai oposisi, sebagai partai politik yang tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, memang ada problem di situ. Mungkin akan menyulitkan bisnis dia ke depan. Saya kira itu penjelasannya. Bagaimana menurut Anda soal Yusril Izzah Mahendra? Ini bukan ngomongin aib dia, ini ngomongin soal pejabat, soal tokoh politik yang keputusan-keputusan politiknya itu bisa berdampak pada IKN, pada banyak orang. Sekarang sudah kelihatan kan, suku-suku Daya itu harus mengosongkan wilayahnya yang sudah dihuni bertahun-tahun untuk keluar dari proyek inti IKN coba itu, dan mereka marah, orang-orang asli di situ. Gimana menurut Anda ya soal Yusril di Mahkamah Konstitusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.